Bisa. Pernah nggak sih Mas Anggi pernah mau kepikiran buat berhenti dari dunia di belakang layar jadi seorang sutradara? Oh iya, gue tadinya umur 40 udah mau retire tadinya. Kenapa Mas? Banyak hal sih. Pertama karena gue ngeliat udah terlalu apa ya? Mungkin gue kemarin terlalu ngelihat terlalu toksiknya gitu kan di. Iya. Tapi kalau sama talent, sama artis Mas yang pernah Mas Anggi direct, pernah ada berantem atau konflik nggak selama ngedirect? Sering, banyak. Ya banyak lah. Ada yang pas lagi reading udah, banyak ini dulu pulang aja deh. Pernah? Ya pernah. Dipulangin? Pernah. Ganti pemain seminggu sebelum syuting. Pemain hebat pula, pemain ngetop pula gitu. Pemain ngetop? Iya. Katanya bener Mas, katanya per 1 juta penonton keluarga Vina dapat 1 miliar menurut TikTok. Semua yang diceritakan di film berapa persen Mas akurat dengan kejadian nyatanya? Kan aku udah nonton juga nih, sampai ada yang kesurupan, si Rindanya, terus ada Egy itu anak polisi. Sebenarnya yang benernya itu gimana? Oke, di podcast Sibelang Layar kali ini gue udah kedatangan seseorang yang luar biasa, seorang di belakang layar yang selalu menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Dia adalah seorang sutradara yang sudah banyak menghasilkan film-film dengan jutaan penonton. Ada Warkop DKI, Siksa Neraka, dan sekarang lagi tayang di bioskop yang viral banget, Vina Sebelum 7 Hari. Kita sambut Mas Anggi Umbara. Thank you banget Mas Anggi waktunya udah mampir ke podcast Sibelang Layar aku. Siap. Lu ngomong kenceng banget deh, emang segitu apa? Cukup gak suaranya audio? Cukup. Aman gak? Gue ngomong segini aman? Aman. Ya, oke. Baik, alhamdulillah kabarnya baik. Tapi kayak capek banget karena kemarin aku lihat pemberita lagi dipanggil ke polisi, lagi jadi saksi, lagi promo film juga. Iya, lagi capek, ini mata gue sampai kayak susah banget melek nih. Exhausted. Tapi thank you loh, udah nyuangin waktunya buat mampir ke podcast aku di sela-sela kesibukannya yang luar biasa. Iya. Aku appreciate banget. Aku udah nonton filmnya Vina Sebelum 7 Hari. Kebetulan kemarin sempat diundang di gala premiernya di company. Dan aku bener-bener appreciate banget sama Mas Anggi Umbara. Aku sedikit kasih bocoran. Sebetulnya kan talent aku dulu pernah syuting juga sama Mas Anggi, Mas Yasamin di film Kanzab. Aku lihat kayaknya Mas Anggi kalau di belakang layar tuh directnya kayaknya santai. Tapi hasilnya luar biasa loh Mas Anggi. Itu apa sih rahasianya Mas Anggi sebenarnya dalam menjadi seorang sutradara? Karena pembuatan film sebenarnya tuh di atas meja ya. Maksudnya kalau udah di lokasi kita udah tinggal lepas aja ke tim, maksudnya yang kita tinggal mantau aja lewat monitor. Maksudnya kalau pembuatan aslinya di preparation yang mesti serius ya, dari mulai kita reading tuh cuma di atas meja semua kan sebelum syuting gitu kan, readingnya seperti apa, ngedesainnya seperti apa, production desainnya semuanya dari mulai set, wardrobe sampai art, sampai semuanya lah gitu, sampai kamera worksnya, semua color yang perlu kita tentuin dari sebelum syuting tuh udah harus match semua color coordinationnya semuanya, terus audionya, mau productionnya juga, logistiknya, dari Reki udah kita persiapin nih monitor di mana segala macam. Jadi pas udah syuting sih harusnya udah tinggal santai ya, harus semua udah di prepare di sebelumnya. Adapun kalau misalnya ada kejadian-kejadian yang tidak terduga, baru kita yang hands on turun ribet bakal gimana gitu. Tapi kalau semua di preparation udah selesai, itu udah siap, udah dipersiapkan dengan matang, di syuting sih udah tinggal nonton filmnya bit by bit, makan. Iya, aku lihat di main kartu, kalau yang ngeset yang kerja udah timnya yang kerja, misalnya yang ngeset lampu ya segala macam dipersiapkan gitu. Jadi kita tinggal melihat sedikit demi sedikit adegan per filmnya, yang mana yang bagus, yang mana yang enggak, ya disesuaikan dengan reading kita, workshop kita gitu. Jadi apa yang udah divisikan di sini di kepala saya, yang udah dibagikan ke teman-teman semua selama berminggu-minggu sebelum syuting, itu udah ya itu dilaksanakan di situ gitu. Jadi lebih kesibukannya justru praproduksi pas sebelum syuting ya Mas Anggi ya, lebih banyak sih. Iya, justru penting itu di pre-production. Jadi production itu udah tinggal ya show, it's a show time gitu kan. Jadi tinggal perform gitu. Oke. Mungkin bisa di flashback sedikit sebelum kita membahas tentang filmnya Mas Anggi yang sekarang lagi rame banget, Vina Sebelum 7 Hari, yang sampai sekarang sudah ditonton hampir 6 juta penonton kali ya Mas Anggi ya? Hampir 6 juta penonton. Jadi per tanggal sekarang 10 Juni, jadi penontonnya kurang lebih udah
Bu, sini aja Bu. Ya nggak Bang, masuk aja. Terima kasih. Ya. Oke, jadi per tanggal 10 Juni sudah Ini ditonton. jamu ya? Itu kopi. Keren. Jadi sudah hampir 6 juta penonton dan sampai sekarang masih ada tayang di bioskop udah hampir sebulan, udah sebulan lebih ya Mas ya? Masih udah sebulan lebih 4 hari ya? 2 hari. Iya, kemarin tayang 8 Mei ya pertama kali tayangnya. Tapi sebelum kita ngebahas tentang proses di balik syutingnya Vina, aku mau tanya sedikit, mungkin ini buat motivasi juga teman-teman yang pada pengen jadi seorang director sekelas sebesar Mas Anggi Umbara. Perut ya itu. Maksudnya sesukses Mas Anggi Umbara yang sama-sama kita udah tahu sebelum dari Vina. Mungkin orang banyak yang aware-nya kalau Mas Anggi itu menghasilkan film jutaan penonton setelah film Vina ini. Padahal aku sudah menikmati film Mas Anggi sejak Warkop DKI Reborn waktu pas sama Falcon ya. Itu sampai lebih banyak malah penontonnya Mas ya, 7 juta ya? Ya hampir 7 juta. Iya, dan aku itu pas aku nonton ini luar biasa banget kok film Warkop DKI yang dulu di zaman aku kecil aku tonton mungkin legend banget, sekarang bisa dibikin dengan yang benar-benar pemain yang mirip dan dengan pemain yang dua orang sudah almarhum, terus juga penyajian juga luar biasa dan sekarang bisa menyajikan ternyata film horor juga yang luar biasa juga Mas Anggi. Aku boleh tahu sih nggak backgroundnya Mas Anggi, kenapa Mas Anggi tertarik buat terjun menjadi seorang sutradara? Karena cuma ini yang saya bisa. Sedih banget. Enggak sih, enggak cuma ini sih. Cuma mungkin ya saya terlalu suka sama film, terlalu cinta sama film. Dan mungkin sebenarnya nggak baik juga ya terlalu cinta. Mencintai sesuatu tuh, yang berlebihan nggak boleh. Nggak boleh, jadi cukupnya aja. Ya jadi gue dari kecil emang suka banget nonton film, udah edik banget dari TK, SMP, saya semua nonton film terus setiap hari dan apa ya, it's like in the blood sih. Dan alhamdulillah juga kebetulan almarhum papa saya juga sutradara. Terus tante saya juga almarhumah juga sutradara. Jadi saya dikelilingi dengan orang-orang yang emang terjun di dunia film. Jadi memberikan ilmu itu ya langsung aja ke saya tanpa harus belajar yang gimana tuh udah dapat ilmunya gitu. Jadi alhamdulillah sih, soalnya pendidikan akademis saya jeblok gitu kan saya. Dulu kuliahnya apa Mas? Nggak pernah kuliah. Oh jadi di bulan SMA aja lulus alhamdulillah itu. Yang ya bener dari kelas 1 SMA tuh udah masuk, udah selalu ranking terakhir dari ranking 45 dari 45 siswa gitu, saya ranking terakhir. Jadi udah dapat merah terus dan saya udah emang nggak di situ gitu tempatnya. Jadi emang dari SMP juga sebenarnya kita udah ngeband, udah nulis skenario. Jadi emang fokusnya udah ke sana. Terus ya nggak talented aja di bidang PPKN dan ya semua akademik gitu kan. Terus nggak tertarik juga sih. Terus ya SMA asal datang aja, karena datang pasti istirahat, datang manja, ketahuan, habis itu dihukum gitu. Dan waktu itu juga nggak ada yang ya dibilang membiayai, kan semua nggak ada. Ayah saya udah meninggal, ibu di Jawa gitu kan, di kampung. Terus yang sini cuma ada tante saya, kakak. Jadi kadang-kadang ya buat bayar sekolah juga nggak ada gitu kan. Jadi waktu itu sempat digratisin sekolahnya. Terus ya itu akhirnya dilulusin aja cuma sekedar untuk supaya lulus aja gitu. Jadi karena dan guru-guru juga udah tahu, oh dia berarti anak ini fokusnya bukan di sini, dia main musik sih selalu prestasi gitu kan, sekolah orang menang festival apa segala macam gitu kan. Dan kebetulan juga aktif di ekskul kesenian gitu kan, tapi buat nilai yang akademik sih nggak bagus lah gitu kan. Akhirnya pas lulus juga mau kuliah kemana gitu kan, nggak ada yang mau biayain juga. Terus kalau ya udahlah langsung, waktu itu bang dari SMA kelas 1 udah sibuk ngeband. Jadi kalau malam tuh kalau malam tuh sekolahnya di kafe-kafe gitu. Jadi sebenarnya pegang apa Mas waktu itu? Hah? Pegang apa, drum? Pegang keyboard, keyboard. piano, keyboard gitu kan. Jadi emang udah main kafe tuh udah hampir tiap malam gitu. Jadi udah nyari duit sendiri dari SMA kelas 1, SMA kelas 2 tuh udah sibuk. Udah main dulu tuh ada kafenya di Kemang tuh namanya Jimbani, Champion, Pasir Putih gitu kan. Terus yang kalau di kota tuh di Mangga Besar tuh ya banyak lah pokoknya. Udah di sana nyari uangnya di sana. Terus udah nyambi juga nulis skenario buat kakak saya yang waktu itu udah jadi sutradara gitu. Jadi yang
ya udahlah mau sibuk di luar. Terus pas lagi udah lulus SMA juga mau kuliah, nggak ada yang biayain juga, terus kuliahnya mau bingung kuliah di mana gitu. Ya udahlah ngeband aja gitu kan. Akhirnya pas terus ngeband terus akhirnya gabung sama Purgatory kan, terus bikin video klipnya mereka, akhirnya dikenal jadi sutradara. Itu bener-bener baru pas ya nggak jauh dari lulus SMA sih gitu kan. Nah dari mulai, padahal kita dulu cuma nekat aja gitu bantuin temen bikin video klip gitu kan. Ya, akhirnya video klip bandnya menjadi band saya juga itu sekarang. Purgatory tayang di MTV, semua orang nanya, oh ini siapa nih yang bikin video klipnya? Akhirnya mulai nawarin lagi, akhirnya jadi sutradara video klip pada saat itu gitu. Oh justru karir pertamanya sebagai sutradara video klip ya Mas ya? Sutradara pertama kali video klip dulu dari tahun 2001. Sampai ya sampai sekarang sih karena masih suka bikinin sih. Terus 2003 baru mulai masuk ke iklan. Jadi sutradara iklan. Terus 2010 baru bikin film pertama kali, tayangnya di 2012. Film pertama apa Mas yang dia bikin sama Mas? Mama Cake. Apa? Mama Cake gitu. Oh, Mama Cake. Sama Falcon. Oh, sama Falcon. Pictures. Dari semua film yang Mas Anggi udah pernah kerjain, yang paling berkesan yang mana Mas? Yang paling personal sih Mama Cake, karena film pertama. Berapa penonton Mas waktu itu? Nggak nyampe 100.000 kayaknya. Oke, karena film pertama ya. Film pertama dan sangat eksperimental lah pokoknya, yang ya eksplorasi film itu yang semiotik gitu komunikasinya. Jadi ya nggak seperti film mainstream pada umumnya lah pada saat itu. Jadi warnanya juga beda, production design beda, terus yang secara struktur skenario juga nggak mainstream gitu. Jadi emang masih sangat personal dan eksperimental, jadi belum bisa diterima mungkin pada saat itu sama masyarakat umum ya secara general. Itu baru akhirnya dari sana belajar, oh kalau mau bikin film yang laku tuh harus yang mainstream tuh begini-begini gitu. Baru itu belajar. Film kedua baru bikin Cowboy Junior the Movie. Nah itu lumayan tuh, box office tuh lumayan lah, hampir 700.000 penonton. Ya pada saat itu kan 2013 ya, itu udah sebuah prestasi pada saat itu gitu. Karena dulu film Indonesia belum sebanyak sekarang ya saat itu. Baru yang film ketiganya kita benar-benar belajar dan ini bikin yang lagi trending, bikin yang asik, yang belum pernah dibikin di Indonesia, which is film heist pertama di Indonesia. Film tentang perampokan heist lah ya. Perampokan pertama di Indonesia, pencurian, Comic 8 gitu. Oh, Comic 8, ya. Dan di package dengan action comedy gitu kan, dan itu yang jadi hit lah pada saat itu. Itu film ketiga, dan lanjut lagi sequelnya ada 2 film lagi dari Comic 8. Dan yang paling boom itu paling banyak penontonnya berarti film Warkop DKI Reborn ya Mas ya? Abis itu baru bikin yang Alif Lam Mim dulu. Alif Lam Mim, nah itu lebih personal juga, tapi statementnya sangat unpopular. Akhirnya ya itu lebih ke achievement aja sih, dapat banyak piala sih di sana, dari piala ya, festival, terus diundang ke mana-mana lah, ke Jepang, menang di Florida film festival gitu kan, Freetown Film Festival, terus diundang ke LA ke segala macam lah. Nah itu lebih ke achievement lah, dapat nominasi Piala Citra di situ kan, terus menang sutradara terpuji di FFB gitu lah. Nah, baru habis dari situ bikin Warkop DKI Reborn. Oke. Jadi Mas Anggi ini selain banyak dapat penghargaan, juga udah banyak dapat apresiasi yang luar biasa dari penonton dengan banyaknya jumlah penonton yang ditonton ya filmnya. Tapi Mas Anggi kalau boleh tahu, Mas Anggi biasanya kalau mau mengambil suatu proyek tawaran film itu biasanya memilihnya itu berdasarkan apa? Iya dan enggaknya? Saya nggak memilih, saya dipilihkan oleh Yang Maha Kuasa. Asik. Jadi handpicked by God. Jadi nggak tahu, kalau saya sih jarang menolak ya. Misalnya kalau ada yang nawarin, saya pelajari dulu, ya gini. Kalau misalnya emang ada hikmahnya, ada kebaikannya, ada manfaatnya, ada saya ambil. Kalau misalnya emang nggak ada, ya saya tolak gitu. Jadi so far sih jalanin apa yang udah ditawarin aja gitu, sambil jalan. Terus saya lihat menarik, ini eksekusinya bisa beda apa segala macam, menjadi sebuah breakthrough lah yang fresh di Indonesia gitu kan, ya pasti saya ambil. Jadi Mas Anggi ini nggak pernah menawarkan tapi selalu ditawari ya? Rata-rata? Iya sih, rata-rata sih gitu. Setelah 7 film pertama ya gitu. Nah itu
apa namanya, jadi mikirnya ya setiap film harus ada sesuatu yang baru, harus bikin breakthrough yang belum pernah dilakukan di Indonesia. Jadi kalau enggak ya ngapain gitu kan, lebih pikirnya setiap film ada selalu ada itunya gitu. Kayak misalnya Hobbit kan jadi film heist pertama di Indonesia. Terus Warkop DKI yang bener-bener bukannya remake tapi reborn karakter tuh baru pertama kali juga di Indonesia. Dari orang yang udah nggak ada, terus yang di remake bukan orangnya tapi karakter di dalam film-filmnya gitu. Nah, terus yang kalau kayak abis itu kan diterusin sama Susana gitu. Terus kalau kayak Sabar Ini Ujian itu kan film time loop pertama. Jadi kita bangun di hari yang sama terus setiap hari. Itu kan belum pernah ada yang bikin di Indonesia kan. Baru Sabar Ini Ujian tuh filmnya. Ya, jadi mikirnya apa yang bisa bikin yang selalu menjadi yang apa namanya, berusaha apa ya, taking to the edge lah gitu kan. Dorong terus sampai ke batas kita maksimum kemampuannya semana gitu. Misalnya Indonesia kan masih merangkak ya industrinya perfilmannya, jadi benar-benar harus dibikin ya belum mature gitu, belum masih baru banget, masih bayi banget. Nah, setelah Mati Suri kemarin itu kan perfilmannya, jadi emang butuh film-film yang beda, yang diverse, yang explore gitu. Dan pengennya sih ke depannya terus terjadi seperti itu gitu. Yang pasti juga memberikan dampak yang baik juga buat masyarakat, kayak filmnya Mas Anggi kayak Siksa Neraka kemarin kita lihat ada yang Waria Tobat. Sekarang Vina Sebelum 7 Hari, kasus yang udah lama banget dari 2016 sampai jadi kebuka kembali. Iya, ini kan juga bisa dibilang mungkin ya film pertama di Indonesia yang bikin dampak seperti itu kan. Sampai hari kasus dibuka sampai akhirnya Presiden ngomong, Pak Presiden ngomong gitu kan. Ya alhamdulillah ya ada hikmahnya, dan itu yang dicari adalah manfaatnya apa nih. Tapi kalau boleh tahu, kenapa Mas Anggi akhirnya mengiyakan untuk membuat film Vina Sebelum 7 Hari yang dari kisah nyata yang sudah dari tahun 2016, padahal udah lama banget. Itu dia yang saya lihat adalah lebih banyak manfaatnya apa mudaratnya gitu. Itu sih yang pertimbangan yang pertama gitu. Jadi kalau manfaatnya akan sampai ke keluarganya pasti. Manfaatnya akan ya itulah awareness dari apa yang terjadi, bullying dan kasus-kasus seperti itu yang belum terselesaikan itu masih banyak, bahkan kasus itu aja belum terselesaikan gitu. Jadi yang atas nama ya keadilan di negeri inilah yang saya sebagai rakyat Indonesia gitu ya, saya juga ada kepedulian di sana gitu, sama seperti rakyat Indonesia lainnya pasti gitu. Keinginan untuk membenarkan sebuah hal yang belum benar gitu. Nah itu pengennya terjadi sih di semua film di Indonesia gitu, karena ya tadi kan film ini kan bukan cuma sekedar hiburan. Emang film ini menghibur, emang film ini adalah sebuah produk komersil, tapi kan ada substansi dalamnya, ada energi yang bisa menggerakkan orang untuk melakukan perubahan. Itu yang paling penting. Oke, pada saat Mas Anggi mengiyakan untuk ngambil proyek untuk film Vina ini, proses izin segala macam berlangsung seperti apa, Mas? Boleh dikasih ceritanya sedikit gak di sini? Kalau izin sih udah didapatkan oleh produser sebelumnya. Oh, jadi produsernya dulu yang emang udah izin pihak keluarganya. Sebelum sampai ke saya tuh semua administrasi dan segala macamnya udah beres dulu gitu kan. Baru akhirnya eksekusi baru ke saya. Ibaratnya kan kalau saya kan koki nih. Bikin masak gitu kan, bikin makanan yang terbaik yang pengen juga penuh gizi, ada manfaat buat orang-orang dan enak gitu kan. Ya semua yang barang-barangnya kan harus dibeli dulu nih, ya kan, bahan-bahannya harus dibeli sama produsernya gitu kan. Dia bikin bahan-bahannya, dikasih fasilitasnya apa segala macam, baru saya bisa masak gitu. Ya, jadi saya itu dulu diberesin dulu semua administrasinya, izinnya semua didapat, baru saya dive in ke kontennya gitu, ke konteksnya lah, ke temanya, ke kasusnya, ke semuanya. Tapi waktu itu emang cuma mau ngambil dari kacamata keluarganya aja, kita nggak mau melebar ke hukum, nggak apa segala macam. Kacamata keluarga, apa yang terjadi 7 hari setelah kematiannya almarhumah. Jadi ngambil cuma fokus di situ. Tapi semua yang diceritakan di film berapa persen, Mas, akurat dengan kejadian nyatanya? Kan aku udah nonton juga nih, sampai ada yang kesurupan, si Rindanya, terus ada Egy itu anak polisi. Sebenarnya yang benernya itu
Gimana? Yang bener ya cuma Allah alam lah, cuma Allah yang tahu lah. Kita nggak tahu yang bener yang mana. Ini versi cerita dari keluarganya apa Dari yang dibikin keluarga. sama Mas Anggi berarti? Iya. Oke. Itu aja kita ikutin apa yang diceritakan. Oke, tapi ada di lebih-lebihnya. Pasti kan namanya ini kan bukan film dokumenter ya, Mas? Pasti kan ada disclaimer di depan kan bahwa emang yang akan ada dramatisasi. Soalnya kan untuk kebutuhan sinematiknya gitu kan. Karena di sana banyak ya kayak misalnya ada karakter yang nggak mau disebutkan gitu kan. Ada ya kita menghargai korban yang lainnya dan karakter yang nggak mau ya kita hargai, nggak kita sebutkan. Instansi dan institusi yang nggak mau disebutkan pun kita samarkan namanya. Jadi ini benar-benar yang with people consent gitu. Kalau misalnya memang dia nggak consent ya kita nggak kita kasih, maksudnya nggak kita tampilkan kalau dia nggak memberikan izinnya gitu kan. Ya kecuali yang Linda ya, kita nggak bisa nemuin Linda gitu kan. Kita cari mana-mana ke keluarga semacam, emang dia kayaknya menghilang semenjak kejadian itu. Gitu. Akhirnya baru pas beberapa hari tayang baru Linda keluar, itu pun langsung didatangi oleh PH-nya dan meminta izinnya gitu kan. Dan alhamdulillah ya karena ya keluarganya juga emang merasa film ini bahwa penting untuk semua gitu kan. Terus diberikan izinnya dan fine dan semuanya. Oke. Berarti dari pihak PH dan tim Mas Anggi izinnya itu ke pihak keluarga Vina aja apa ke keluarganya Egi apa pacar Vina namanya? Eki juga. Awalnya yang saya tahu ya, Ya. ini bukan saya yang minta izin kan. Yang saya tahu dari PH-nya udah minta izin ke keluarga Vina dan keluarga Eki almarhum. Tapi yang keluarga Eki tidak mengizinkan. Dia tidak mau terlibat sama sekali dalam pembuatan film tersebut. Jadi kita benar-benar Nggak diceritain tuh sih. kita benar-benar kasih barrier bahwa nggak ada sama sekali Eki di sana. Bahkan karakternya pun dihilangkan. Almarhumah Vina pun kita bikin nggak punya pacar. Gitu. Oke. Dan itu sebuah creative license untuk film yang fiksi gitu kan. Karena ini kan bukan dokumenter kan. Emang ada dramatisasi film yang berdasarkan kisah nyata tapi dikemasnya dengan bukan dokumenter gitu kan, tapi dikemasnya dengan sebuah produk fiksi yang untuk dinikmati gitu dan untuk diambil hikmahnya. Tapi Linda beneran suka kesurupan Mas. Kaget gak Mas tiba-tiba muncul sekarang pas gara-gara film untuk keluar sekarang muncul Linda kemarin viral dengan kesurupan? Ya nggak kaget sih maksudnya ya emang ya itu karakternya dia maksudnya sering kesurupan segala macam. Saya sih nggak mau bilang percaya dan nggak mau bilang nggak percaya juga maksudnya. Saya bukan ahlinya, saya bukan ahli spiritual jadi nggak berhak untuk bilang oh ini bohong gitu kan. Atau bukan ahli psikologi yang bilang oh itu hanya ini. Saya benar-benar mungkin yang bisa terjadi memang kesurupan tapi we never know gitu kan, yang tahu cuma Allah gitu. Allah SWT aja. Jadi belum pada tepatnya untuk bilang itu kesurupan apa enggak atau ya itu deh. Pokoknya yang kita ambil tapi dari audio untuk kesurupan itu. Gitu. Itu yang dijadikan acuan untuk kita syuting dari keluarga yang diceritakan keluarganya juga gitu. Itu kan yang ngerekam keluarganya kan. Oh jadi itu rekamannya Mas Anggi didengerin tuh? Ada di filmnya juga kan? Oh itu yang rekaman tapi rekaman asli berarti? Asli. Oke. Jadi itu yang benar-benar dibawa jadi bukti buat di kepolisian? Oh nggak tahu kalau soal bukti, soal penyidikannya saya nggak tahu. Tapi itu yang ada di keluarganya yang dikasih ke kita. Tapi boleh cerita sih Mas, di belakang layar pada saat syuting film Vina ada kejadian apa sih? Katanya bener ada didatangin arwahnya Vina. Itu bener nggak? Nggak tahu juga kan, saya bukan ahli spiritual. Katanya kalau pemain yang jadi Vina, Naila katanya dimasukin kerasukan Vina benar. Iya sempat ya histeris terus yang bilang macam-macam lah dan nggak mau di stop lah. Terus setelah bilang cut masih terus histeris gitu kan. Ya kita banyak yang mengasumsi bahwa ini dia kerasukan. Ya banyak juga yang bilang itu kecapean gitu. Okay. Sikap secara psikologisnya dia emang ya orang kalau rasanya udah dibangun segitunya kan dia kan lumayan dengan rasa gitu, acting itu kan ya bisa ya metode acting kadang nggak ada ujungnya gitu, bisa gimana aja ya itulah. Tapi pada saat Mas Anggi ngedirect ada kejadian aneh apa nggak yang terjadi? Antara sama kru, antara sama yang pemain-pemain yang lain mungkin? Enggak sih, biasa aja.
Ya kalau kejadian kayak gitu sih udah biasa ya, maksudnya suara-suara lah apa, ya biasa lah. Oke. Hal-hal yang gaib kan emang ada kan di dunia ini, ya udah kita menghargainya dan ya menganggapnya emang ya coexist aja dengan kita hidup bersama gitu. Oke. Tapi kenapa Mas Anggi memilih sosok Naila untuk memerankan sosok Vina? Pertama itu ada syuting sebelumnya kan di Siksa Neraka juga ada Naila Iya. kan. Dan dia actingnya bagus. I think she's one of the rising star di Indonesia. Terus anaknya juga asik, kita dekat nongkrong bareng. Terus pas lagi kita dekatkan dengan karakter Vina, ternyata wow mirip ya gitu. Ya udah kita pakai dia. Oke. Nyangka nggak sih Mas, film Vina Sebelum 7 Hari ini dengan dibuatnya sebuah film ini akhirnya bisa mengungkap kasus yang udah lama 2016 sampai akhirnya ditemukan DPO sampai sekarang? Nggak nyangka sih. Nggak nyangka dan nggak ada ekspektasi ke sana gitu, nggak ada. Kita pikirnya alhamdulillah kalau emang dari kepolisian tergerak gitu, kalau enggak juga ya nggak apa-apa. Saya kita kan emang di sini berekspresi aja, dan kita berekspresi dengan karya, kita memberikan sudut pandang keluarga dengan seperti apa yang mereka mau gitu kan, dan itu menyampaikan apa yang harus disampaikan aja dari keluarga, dari filmmaker sebagai statement yang itu tadi mengajak untuk build awareness ya sebenarnya paling penting. Jadi untuk sampai kasusnya dia kasus segini kita juga wow, reaksinya segitu besar dan hebat. Kalau menurut saya tingkat kepedulian masyarakat tuh masih tinggi sekali. Jadi itu yang melegakan sih. Wah ternyata emang mereka masih peduli ya. Rakyat Indonesia tuh masih peduli sama semuanya gitu kan. Jadi kalau dibilang ini kegaduhan, makanya dibilang ini kegaduhan. Saya nggak setuju. Ini tuh bentuk kepedulian menurut saya. Iya. Sampai akhirnya yang salah tangkap pakai dan yang dikeluarin si siapa kemarin? Ada yang dikeluarin terus emang ada? Si itu loh yang siapa yang salah tangkap yang di penjara udah berapa baru dikeluarin gara-gara film ini? Pokoknya ada tapi aku lupa. Iya yang terus akhirnya sekarang yang Peggy ditangkap, yang Kuli Bangunan katanya salah tangkap juga. Udah dikeluarin nggak belum? Belum, katanya mau dibawa ke Nusa Kambangan. Waduh. Makanya. Tapi Mas Anggi pada saat ngobrol dengan keluarganya pada saat syuting, mereka menjelaskan nggak sih karakter pelaku yang belum ketangkap seperti apa ke Mas Anggi? Terus emang ada yang tahu, nggak ada yang tahu loh. Belum ada yang tahu ya? Ada yang tahu karakternya seperti apa? Maksudnya karakter yang mana nih? Nah, maksudnya yang belum ketangkap ini yang katanya kan dia tahu sampai si ini anak polisi, misalnya anak polisi dari mana? Itu kan cuma dari kata-katanya Linda pada saat kesurupan. Oke. Belum bisa dibuktikan secara fakta kan. Oke. Jadi kita juga atau memang visualisasikan emang open aja, kita nggak bilang dia anak polisi. Memang ada mobil dengan plat polisi, tapi itu kan mobil parkir di depan ya bisa siapa aja kan. Kita nggak pernah ngasih lihat bapaknya pakai baju polisi gitu kan. Ya tapi kita cuma ngasih lihat bahwa ini someone lah gitu yang punya posisi, punya kemampuan untuk menyembunyikan anaknya kayak gitu. Kita nggak bilang tuh mau pejabat, polisi kita nggak bilang. Cuma yang bilang itu adalah si almarhumah Vina lewat Linda itu dari Kerasukan tuh ada rekamannya. Jadi bukan statement dari filmmaker bukan. Oke. Setelah film ini booming, Mas Anggi banyak dapat teror nggak? Entah dari keluarganya Linda mungkin atau keluarganya Eki atau keluarga atau pihak-pihak terkait? Alhamdulillah enggak. Enggak pernah dapat apa? Cuma teror dari istri aja, ngajak jalan-jalan. Sama istri teror. Tapi Mas Anggi kemarin pas dipanggil sama pihak terkait di Bandung, apa aja Mas hasil pemeriksaannya? Formalitas sekali sih sebenarnya sih. Ya sama kayak yang lu tanyain lah, gimana sih? Udah kayak polisinya cocoknya jadi podcaster berarti harusnya. Bedanya dia ngetik aja sambil ngetik, tapi ngetiknya lama banget, tuk. Pak mau saya ketikin nggak Pak? Ngetiknya lama dan dia kayak mau mencerna banget tuh dong. Dia dari 7 jam lebih gitu. Mungkin lebih dari 30 pertanyaan sih. Banyak lah ditanya dari mulai kenapa film ini dibuat, awalnya seperti apa prosesnya, sampai produser itu kerja yang ngapain aja, sutradara itu apa sih gitu kan. Terus
Ya semuanya, jadi saya bikin bagan ini executive producer, ini dia ada produser sama director, dia kerja bareng. Ini ada tim production, ini tim kreatifnya, ada DOP, ada art segala macam. Jadi benar-benar lebih job desk pekerjaan kita di belakang layar. ini kayak memberikan short course kepada polisi. Entertainment kelas, Pak. Dia pengen buat. Iya. Iya, master class lah, master class. Ya lebih dia mau mendalami ya bagaimana sih film itu prosesnya filmnya dibuat dan ada apa di belakangnya apa segala macam dan mempertanyakan juga ada insight-nya, ada curiga apa siapa. Jadi mereka membuka kemungkinan bahwa mungkin kita ada informasi yang belum mereka tahu gitu kan. Jadi ya udah saya ceritain aja padanya yang ditanyain. Jadi semoga ada hikmahnya sih saya kesana. Semoga ada fungsinya gitu, ada ya untuk para penyidik lebih satset lah sih. Oke. Tapi Mas setelah film ini viral banyak pihak dari tokoh-tokoh Vina yang minta royalti nggak sih Mas? Kan kalau keluarga Vina jelas dapat royalti kan? Kalau minta royalti pun nggak ke saya sih. Oh, ya, ke produser dong. Kan saya kan cuma koki. Tapi kan Mas Anggi kalau ini kan kerjasama antara di company sama PH-nya Mas Anggi kan, Anggi Umbara Brother Film. Iya, kan? jadi co-production. Jadi kita yang mengerjakan produksinya di lapangan, jadi kayak vendornya lah. Jadi yang studionya adalah di company, yang memproduksi, yang masak nih, yang semua teamworknya dari Brothers. Okay. Kayak misalnya Universal Studio, nah itu kayak di company-nya. Atau MD itu kayak apa sih Disney Pictures atau Marvel atau apa yang bikin Batman? Pixar. Bukan PH-nya, studionya apa? Bros. Warner Bros. Ya, kayak Warner Bros itu kan terus kayak Universal Studio itu kan sebenarnya kan studio. Okay. Nah dia kalau kerja sama Ridley Scott, direkturnya, dia pakainya production Scott Free film. Terus kalau J.J. Abrams pakainya Bad Robot. Kayak misalnya ke siapa lagi? Steven Spielberg, Amblin Pictures gitu. Jadi itu production yang emang dimiliki atau emang teamworknya dari si sutradara. Oke. Jadi kalau studionya ya kayak misalnya ya ini studio kayak di company kayak itu sama semacamnya kayak dia juga distribusin filmnya sendiri apa segala macam. Itu studionya, duitnya dari mereka lah gitu. Kita kan senimannya. Jadi yang bagi-bagi royalti segalanya tetap dari company bukan dari Umbara Brother Film ya. Katanya benar Mas, katanya per 1 juta penonton keluarga Vina dapat 1 miliar menurut TikTok. Nggak tahu saya. Jadi kalau udah hampir 6 juta penonton dapat 5 miliar hampir 6 miliar dong. Kenapa sih penting banget ya segitu, duit tuh cukupnya aja. Asik. Ya pokoknya udah ada perjanjian khusus sih antara dari di company dan keluarga yang sifatnya sih konfidensial. Ya maksudnya kan uang tuh sensitif ya. Iya. Nggak ada yang tahu, saya juga nggak berhak tahu, kita nggak ada yang berhak tahu, cuma mereka aja. Dan produser sih bilang mereka akan happy kok gitu, akan bahagia kok. Nah itu janjinya produser akan bikin mereka happy. Jadi kalau mereka belum happy ya minta aja terus. Nego produser. Jadi ya itu janjinya produser sih gitu. Bakal dibikin sequel keduanya nggak sih Vina Mas? Nggak tahu, belum tahu. Masa depan kita nggak ada yang tahu. Okay. Tapi nggak menutup kemungkinan sih, apapun bisa terjadi. Tapi ya mungkin sudut pandangnya dirubah kali ya. Ya misalnya nggak dari Vina lagi, keluarga Vina, kan banyak sudut pandang lainnya. Bisa jadi dari kepolisian, bisa jadi dari keluarga yang Eki malah mau sekarang, atau mungkin dari para pelaku, ya kan kita nggak tahu. Ya, we'll see. Selama Mas Anggi jadi sutradara filmnya seperti apa yang Mas Anggi jelas tolak tawaran filmnya? Yang apa ya? Yang ditolak pasti gitu ya. Ya komunis kali mungkin saya tolak. Bercanda. Seriusan. Ya, apa ya? Ya nggak sesuai dengan hati nurani lah pastinya. Nggak sesuai dengan hati nurani, nggak sesuai dengan prinsipal dari saya secara personal dan secara sosial.
yang nggak ada, mungkin yang tidak bermanfaat juga buat masyarakat ya Mas ya. Yes, pastinya yang nggak bermanfaat, yang nggak ada budgetnya juga mungkin. Budgetnya harus cocok juga ya. Itu paling penting itu sih. Enggak. Ya pokoknya semua harus sesuai lah dengan budget oke, ada isinya, secara kreatif oke, ya udah baru jalan. Oke, boleh kasih tips nggak sih buat teman-teman Mas Anggi, gimana sih Mas Anggi bisa menghasilkan banyak film-film yang berhasil sukses yang ditonton di jutaan penonton? Sebenarnya kuncinya tuh apa sih Mas menjadi sutradara film itu? Bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa dan disukai penonton. Bukan cuma jadi sutradara film ya, gue kasih kuncinya nih, Kita kasih kuncinya dari Mas Anggi Umbara. Bukan cuma sutradara, tapi ini semuanya sih. Dan gue merasakan benar-benar impactnya dari situ gitu kan. Bukan hanya menjadi saudara, tapi benar-benar menjadi manusia ya. Nah ini berhubungan dengan apa yang kita lakukan gitu kan. Kan sekarang udah mau deket Idul Adha nih. Kan. Kuncinya itu di kurban, kalau menurut gue. Oke. Ini bukannya sok religius nih, tapi gue itu yang gue rasakan. Jadi waktu lagi gue dulu pernah cuma gajinya 1,2 juta ya sebagai keyboardist gitu kan, terus yang akhirnya bantu-bantu videoin pakai handycam itu di sebuah perusahaan itu kan 1,2 juta gitu kan. Terus gue berusaha nabung sampai akhirnya gue bisa beli sapi 4 juta tahun 2001. Tahun depannya gaji gue jadi 4 juta men. Sebulan gitu kan. Habis itu belum dengan yang lainnya gitu. Akhirnya gue naik lagi, gue cuma beli sapi yang lebih gede 7 juta gitu kan. 3 bulan kemudian gue naik gaji 7 juta. Gue udah naikin 10 juta. Gue naikin juga 10 juta gitu. Jadi menurut gue ini kok kayak emang ada rahasianya, bahwa kan itu berdagang dengan berbisnis dengan yang Maha Kuasa ya, dengan Allah gitu. Itu ada suratnya, ada ayatnya. Maksud gue berkurban itu ada ritual tertua ya kalau di Islam kan, itu kan dari mulai Adam kan udah ada kan Habil dan Qabil gitu kan, dia punya memberikan kurban yang terbaiknya gitu kan, dan itu paling ngaruh gitu kan, paling menurut gue sih paling ngaruh ke kehidupan kita itu, ke anak cucu kita, ke apa yang kita lakukan. Jadi ya berkurban sebanyak-banyaknya deh kalau menurut gue sih. Abis itu lu bakal dikasih jalan deh, beneran dikasih jalan. Lu mau film apa, kayak itu gue orang yang pasrah sebenarnya. Mau dikasih film, ayo gitu, maksudnya mau nggak ada apa-apa ya nunggu aja. Saya nggak ngerjain apa yang bisa gue kerjain. Jadi nggak pernah ngoyo yang wah gimana gitu, nggak pernah bikin stres, enggak sih gitu. Ya gue menjalani itu aja dulu gitu kan, gue membenahi ya yang diri gue dan sekeliling gue dulu gitu kan. Ya kayak tadi kan saya yang benar-benar gue rasain adalah benar-benar ada impact itu, kurban setiap tahun tuh jangan sampai enggak sih gitu. Dan berusaha sebaik mungkin dan sebanyak mungkin dan seikhlas mungkin dan se-impactful mungkin. Itu akan lu cobain aja sekali gitu kan, habis itu lihat impactnya. Jadi kunci kesuksesannya seorang Mas Anggi Umbara ternyata berkorban dan mungkin bersedekah kali buat yang non muslim ya. Banyak bersedekah ya pokoknya membagi sebagian harta kita kan kepada orang itu untuk sesama, itu kayaknya one of the fungsi kita ada di bumi kan, ada di sini. Jadi begitu kita memberikan, kita diberikan gitu. We give, we will take gitu kan. Aku setuju banget sama Mas Anggi. Ditambah mungkin memberikan sesuatu karya yang berdampak buat masyarakat seperti itu Mas Anggi kayak. Ya selain itu bukan aja karena kan yang bukan yang abis itu udah kurban lu ngawang kaki nggak gitu juga, tapi kan dengan lu nyari duit, effortnya lu mencari rezeki itu nanti kan akan menambah lagi ilmunya, kan? Lu akan nambah ilmunya lagi, dengan lu bekerja nambah ilmu lagi, lu akan bertambah lagi karyanya, dan di situ kan akan seperti itu terus. Poinnya adalah lu bikin portofolio, lu berusaha ngasih yang terbaik untuk semuanya gitu kan, dan itu akan ngebuka yang paling penting di dua hal ini, which is skill dan networking. Setuju. Nah ini kalau dua ini berjalan, insya Allah ya makin melebar. Gitu. Luar biasa. Pernah nggak sih Mas Anggi mau kepikiran buat berhenti dari dunia di belakang layar menjadi seorang sutradara? Oh iya, gue tadinya umur 40 udah mau retire tadinya. Kenapa Mas? Banyak hal sih.
Pertama karena gue ngeliat udah terlalu apa ya? Mungkin gue kemarin terlalu ngelihat terlalu toksiknya gitu kan di dunia ini gitu kan, di dunia entertainment, showbiz, misalnya yang terlalu apa ya? Sometimes gitu lah, kalau nggak ada hal-hal yang menarik lu untuk menarik, ya kita sih bilang sih gravitasi langit sih, menarik lu ke kebaikan, itu lu akan stuck di sana dan you get messed up gitu kan. Ya itu terlalu toxic sih kalau menurut gue. Terus belum ada, gue udah agak jauh, nggak terlalu nggak bisa terlalu mengimbangi gitu kan, kayak gitu. Terus apa namanya, pada saat almarhum ya nyokap gue meninggal, itu kan gue sebenarnya pukul banget kan, gue kayak kehilangan semangat lah gitu, kehilangan untuk apa gue nyari duit lagi gitu, buat apa gue bekerja lagi, siapa yang mau gue bikin bangga gitu, siapa yang duitnya mau gue apain gitu. Misalnya ya itu kan dulu kan semuanya kan selalu the center of my universe is my mom, nyokap gue gitu. Pada saat dia meninggal ya gue yang sempat ya kehilangan lah, sempat gitu kan. Terus gue bilang ya gue mau retire, gue mau berternak aja lah, berternak lele atau apalah gitu kan. Tapi akhirnya ternyata gue masih banyak tanggung jawabnya gitu kan, punya anak 2, punya istri, punya saudara-saudara, punya ponakan, punya yang lainnya, dan ada Umbara Brothers Film yang udah gue dirikan gitu kan. Ya gue nggak boleh selemah itu ternyata, jadi harus tetap fight for the world, man, fight for the after world juga, after life gitulah. Jadi ada masanya sih, ada masanya yang lu drop, lu bangun lagi. Ya kayak film-film gue juga kan, nggak semuanya box office, nggak semuanya bisa dibilang bagus, ada nggak semua bisa dibanggain, banyak juga menghujat film gue juga kan. Ya gitu juga maksudnya, ya that's life, that's human. Kadang ada di atas, ada di bawah, kadang lemah, kadang kuat gitu kan. Iya. Titik terendah apa Mas yang pernah Mas Anggi hadapi selama menjadi seorang sutradara? Rendahnya ini makanya kalau orang lihat rendah kadang beda kan. Misalnya ada yang lihat rendah, wah filmnya jelek, ada yang bilang rendah, wah filmnya nggak laku, ada yang bilang rendah di saat lu nggak punya prinsip lagi dalam hidup gitu kan. Saat lu udah ya kayak tadi kan udah nggak punya passion, nggak punya semangat, bisa jadi kan tuh titik terendah juga gitu kan. Mungkin kalau dibilang titik terendah saat ini, ya kemarin pada saat nyokap gue meninggal tuh kayak titik terendah gue sih. Ya, udah nggak ada semangat lagi buat berkarir lagi ya. Iya itu sampai sekarang sebenarnya masih berasa kan kalau di dan dia dimakamnya dekat sini, pas lagi lewat tuh anjir. Tanjung Barat kan, TPU sini nih. Jadi pas gue lewat tadi gue kayak mau ke situ tadi, mau mampir. Gitu. Jadi ya itu titik terendah begitu saat lu kehilangan your center of your universe tuh bisa jadi titik terendah. Tapi yang pastinya almarhum ayah dan almarhum ibu udah bangga ngeliat Mas Anggi sekarang dengan kondisi Mas Anggi. Kalau papa sih belum lah, kan dia meninggal gue masih 5 tahun. Oh, oke. Iya. Gue masih 5 tahun. Kalau nyokap sih alhamdulillah ya udah setiap premier dia selalu duduk di special seat lah gitu. Alhamdulillah sih. Kemarin pas kita premier Kansas masih ada mamanya Mas Anggi kan? Masih dong, masih. Sampai premier yang aku tahu kapan kamu mati itu dia masih datang. Cuma akhirnya pulang karena nggak nyaman, biasa di epicentrum kan. Terus atau di Senayan. Oh iya. Senayan Park ya. Dan bingung nih, dan banyak tangga kan, nyokap pakai kursi roda gitu. Iya. Tapi kalau sama talent, sama artis Mas yang pernah Mas Anggi direct, pernah ada berantem atau konflik nggak selama ngedirect? Sering, banyak. Ya banyak lah, ada yang pas lagi reading udah banyak ini, lu pulang aja deh. Pernah? Ya pernah. Dipulangin? Pernah, ganti pemain seminggu sebelum syuting. Pemain hebat pula, pemain ngetop pula gitu. Pemain ngetop? Inisialnya apa Mas? Atau diambil TikTok tuh. Terus yang udah syuting juga banyak yang wah ngomong ini. Ada udah pas lagi test cam juga pernah langsung telepon ininya produsernya ganti. Sudah test cam nih karena apa ya, gue sih lebih mengutamakan kenyamanan sih pada saat syuting. Terus kadang juga star power gue nomor 2 kan sih gitu.
Kadang konten atau substance atau kekuatan film itu lebih penting dari star power seseorang gitu. Oke. Artis yang Mas Anggi pengen direct sampai sekarang belum kesampaian siapa Mas? Banyak lah. Siapa? Banyak lah. Salah duanya yang masih Mas Anggi pengen banget yang main di film Nicholas Saputra. Nicholas Saputra belum ya? Dulu sempat ngobrol, ini cuma akhirnya nggak kejadian. Siapa lagi ya? Kate Blanchett. Siapa? Kate Blanchett. Ini belum. Siapa namanya? Robert De Niro. Standarnya udah artis Hollywood loh, Mas Anggi. Coba. Artis Indonesia aja. Iya, artis Indonesia siapa yang belum? Agnes Monica mungkin. Agnes Monica udah kan bikin video klipnya dulu. Oh, video klipnya ya. Ya, kalau film belum. Cinta Mati. Oh, Cinta Mati yang Mas Anggi. Yang sama Ahmad Dhani yang Api dan Es. Iya. Tolong kasih cuplikannya. Iya, kasih bahan. Terus kalau tadi kan udah tuh cowok Nicholas Saputra. Kalau cewek ya? Cewek siapa? Udah on top ya? Dian Sastro mungkin? Iya, Dian Sastro belum. Mungkin someday kalau dia mau. Kemarin sih dari produser film, kalau Dian Sastro main sama Nicholas Saputra mungkin bisa garap Mas Anggi buat jadi sutradara aja. kalau sih udah ngobrol-ngobrol sama dia buat sebuah film dulu, tapi udah ditolak sama dia. Oke, mungkin karena komedi kali, I don't know. Atau mungkin karena gue sutradaranya, I don't know. Dian Sastro ya. Yang belum lagi banyak lah. BCL aja belum. Gue sering syuting video klip sama BCL, cuma film belum kesampaian. Siapa lagi? Siapa ya? Tapi Mas Anggi, selama Mas Anggi jadi sutradara, yang artis yang paling menyenangkan bagi Mas Anggi siapa? Pemain maksudnya? Pemain. Ya Samin menyenangkan. Makasih. Ya Samin Yasem. Yang Naila menyenangkan. Naila, ya. Naila, terus yang paling kali kesan gitu selama Mas Anggi jadi sutradara. Oh, pasti dong, Mami Nirina Zubir. Menyenangkan sekali dan sangat apa ya? Ya, udah kayak ya mungkin udah kenal lama kali dari zaman ngasih ngekos-kosan, gue ngekos bareng suaminya kan bukan yang sekarang, cuma dulu cuma itu kan. Ya kan Ernest juga satu kosan sama gue, terus ya udah kenal sama Nina. Dari sebelum gue ngekos sama Ernest juga udah syuting sama dia, bikin iklan Suzuki lah apa segala macam. Ya itu sih kayak Nina yang paling nyaman, yang paling deket, yang paling lama banget. Udah sampai kita liburan bareng keluarga, dia nginep di rumah kalau pas anak ulang tahun gitu-gitu. Iya. Oke. Ada pertanyaan terakhir dari follower aku nanya, kalau mau casting di PH-nya Mas Anggi itu setiap hari apa dan syaratnya apa? Ada dibuka casting nggak di Umbara Brother Film? Kita tuh ke casting kita dipegang oleh Elite Cash Crew namanya, ECC. Elite Cash Crew itu timnya Pak si Faisal. Sering kok kalau sering di Instagram gue itu pasti ada Faisal, ada Ozan, ada Alwi gitu. Nah itu dia yang casting semua di sana, dipegang dia. Dia ada kantor sendiri di dekat kantor gue gitu. Oke. Jadi kalau mau casting sana aja. Oke, jadi ada hampir setiap hari mungkin ya, kalau mau ada sama di jam kerja mungkin ya Mas ya. Kalau ada project aja sih. Kalau ada project aja, jadi kalian lihat aja di Instagramnya mungkin ya. Iya, setiap mau ada project ya coba aja ke selain Cobra Brothers ke Elite Cash Crew itu, karena itu yang casting di sana. Udah bukan di kantor, dulu di kantor, habis itu mereka bikin kantor sendiri, ya udah kita kerja bareng kantornya aja gitu. Oke, Mas Anggi Umbara, terima kasih banyak waktunya, luar biasa. Udah mampir di podcast kita, Podcast Belakang Layar. Banyak banget edukasi yang dikasih buat kita, buat orang-orang yang pengen terjun di belakang layar, juga pengalaman hidupnya seorang Mas Anggi Umbara, sehingga menjadi seorang sutradara yang bisa menghasilkan karya yang luar biasa dan bermanfaat buat kita semua. Pokoknya semoga Mas Anggi bisa selalu menjadi berkat buat kita semua, selalu jadi motivasi buat kita semua, selalu memutuskan karya-karya yang luar biasa. Dan Vina sebelum 7 harinya semoga semakin diterima masyarakat dan tidak berdampak makin dipanggil polisi kedua, ketiga selanjutnya ya Mas. Cukup sudah
Ya Oke. semoga kasusnya cepat terpecahkan. Kasusnya cepat terpecahkan. Terselesaikan. Ya semua jangan sampai salah tangkap, kasihan. Itu kalau benar-benar salah tangkap ya Iya, Mas ya. jangan. Lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang nggak bersalah. Please. Banget. Tapi menurut Mas Anggi itu pelakunya bukan sih yang kuli bangunan? Itu lagi, saya bukan ahli hukum ya. Saya kalau sebenarnya saya tanya tuh tadi diperiksa, Pak, itu bener nggak sih? Ini coba katanya mereka punya bukti yang cukup kuat. Oke. Bilang, oh ya, tadi belum dikasih tahu, belum. Ntar itu di persidangan nggak akan dikasih tahu di sini. Jadi kita nggak tahu buktinya apa. Kalau memang polisi yakin itu, ya we'll see. Kemungkinan Mas Anggi jadi saksi nggak dari persidangan? Kan gue nggak ada tahun 2016, gue masih di mana? Jakarta. Oke, Mas Anggi Umbara. Ini buat semua yang udah mampir podcast kita, ada souvenir dari kita dari tim podcast ini. Semoga bisa selalu menjadi inspiratif buat kita semua ya, Mas Anggi. Jangan lupa kalian subscribe YouTube channel kita dan konten kita juga bisa ditonton selain YouTube channel Breeze Entertainment di semua penerbangannya Batik Air, Lion Air di aplikasi Tripper. Jangan lupa nontonnya Breeze Entertainment aja. Jangan lupa juga tonton semua konten kita yang lain, ada monolog, mabar, dan podcast kita pastinya di belakang layar. Bye bye.